salah satu mahasiswa magang dari UGRIS jurusan biologi. Nah, sebelumnya nanti Ibu akan kirimkan link presensi supaya kalian bisa mengisi presensinya di link tersebut. Baik itu yang di Zoom juga nanti mengisi presensi juga ya. Oke. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang enzim dan metabolisme, benar? Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang genetika. Oke. Ini Bu share screen dulu ya. Ya, terlihat ya. Oke, genetika. Nah, kalau kalian mendengar atau melihat kata genetika, itu yang terpikirkan di kalian itu apa sih? Coba. Keturunan, warisan sifat. Terus apa lagi? Apa lagi, Dek? Nggak apa-apa, bilang aja. Nanti siapapun kalian, baik yang di kelas maupun yang di Zoom, kalau menjawab pertanyaan dari Ibu, akan mendapatkan poin keaktifan. Nah, poin keaktifan itu nanti akan berpengaruh pada nilai kalian nanti di akhir. Jadi nanti Ibu akan serahkan nilai Ibu ke Bu Tanti, nanti bisa ya. Saya jadikan catering apa? Apa aku catering aku tahu. Tapi aku harus besok ini sampai kelihatan ya. Oke. Yang di Zoom ya PPT Ibu. Nggak bisa ya. Sebentar ya. Share screen lagi. Oh, susah. Bisa? Terlihat? Yang di Zoom? Kelihatan ya? Yang di Zoom terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ulang lagi. Dari yang pertama, DNA. Bisa. Oke, kita ulang lagi ya. Yang pertama DNA nih. DNA itu, kalau kalian lihat strukturnya ini,
double helix atau berpilin. Jadi DNA itu satuan unit fungsional penyimpan kode gen. Terdapat di mana? DNA ada di mana? Ayo. Di mana? Nukleus. Gen. Ada lagi? Oke, nukleus. Yusuf, siapa yang jawab ya? Bimo. Nanti yang menjawab siapa? Bimo. Bimo, oke. Oh, Bimo, oke. Oke. Benar sekali kata Bimo, DNA itu terletak di nukleus. Jadi nukleus itu kan inti sel. Inti sel itu isinya ada banyak DNA dan RNA, tapi nanti bentuknya berupa kromosom. Oke. DNA itu berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Yang tadi isinya itu kode-kode yang nanti akan diekspresikan lewat proses sintesis protein. Nah, jumlah DNA itu pada setiap sel itu selalu sama atau konstan. Jadi dalam misalnya manusia nih, ada DNA nanti kan dijadikan kromosom, ada 46 kromosom. Tapi kalau dan lagi, maaf ya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur DNA. Nah, penemu struktur DNA itu siapa? Watson Crick. Nah, sekali. Nah, Watson Crick itu menemukan struktur DNA jadinya seperti ini, berupa helix ganda atau paralel yang terdiri dari rantai ganda berlawanan sejajar. Jadi dari ujung 5 aksen ke 3 aksen ataupun dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, DNA jadi gini. DNA itu kan polimer ya. Benar. Ada konsep polimer dan monomer. Misalnya polimer ini protein. Protein itu monomernya apa? Ada yang mau ingat? Ya, asam amino. Jadi monomer itu struktur penyusun polimer. Jadi kalau ini ada asam amino, bergabung lagi sama asam amino nanti bentuknya protein. Begitu juga dengan DNA. DNA itu polimer atau polimer tidak. Jadi monomer DNA itu nukleo tidak. Jadi DNA itu nukleotida. DNA itu susunan dari banyak nukleotida yang berunsur menjadi satu menjadi sebuah rantai. Lanjut ya, sampai sini masih paham ya, terus ngikutin ya. Masuk. Oke, silakan. Oh, asam nukleat itu materi genetik. Jadi asam nukleat itu ada dua, DNA sama RNA. Gitu. Yang menyusun suatu substansi genetik yang akan dikodekan jadi sifat dan tampak. Nukleotida itu penyusun dari keduanya. Gitu. Jadi DNA itu tersusun dari banyak nukleotida. Kayak gitu ya. Ya, lanjut ya, nukleotida. Ini bisa dilihat, nukleotida itu tersusun dari 3 bagian. Yang pertama ada gugus fosfat, yang kedua gula pentosa, yang ketiga basa nitrogen. Gugus fosfat itu biasanya digambarkan dengan lingkaran ini. Lihat, ini gugus fosfat akan berikatan dengan 2 gula pentosa, membentuk suatu ikatan namanya ikatan fosfodiester. Ini ikatannya, bisa dilihat. Kemudian yang kedua itu 1 gula pentosa. 1 gula pentosa. Kenapa disebut gula pentosa? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu? Kalau kita lihat pentosa itu 5 ya. Ini bisa lihat di sini. Ini gula pentosa itu cincin atom karbon C-nya itu 5. Jadi dia disebut gula pentosa. Mana aja tuh? 1, 2, 3, 4,
dan 5 di luar. Makanya dia disebut gula pentosa. Yang ketiga ada basa nitrogen. Nah, ini mungkin bisa kalian udah tahu semua sih. Basa nitrogen itu ada 2 golongan. Yang pertama itu purin dan pirimidin. Kalau purin itu ada 2 lagi, adenin dan guanin. Pirimidin itu timin dan sitosin. Ini kalian bisa lihat ini ya, gambar yang bawah ini. A itu kode dari adenin, G guanin, T timin, C sitosin. Nah, uniknya basa nitrogen ini dalam membentuk satu rangkaian nukleotida itu berpasangan. Jadi golongan purin berpasangan dengan golongan pirimidin. Pasangannya adenin yang A ini pasangannya dengan timin dari golongan pirimidin. Sedangkan kalau guanin pasangannya sama sitosin. Jangan sampai kebalik, jangan sampai lupa. Soalnya kalau adenin memang pasangannya sama timin, T. Kalau guanin pasangannya sama sitosin, C. AT sama GC. Nah, dari ini keduanya itu diikat oleh satu ikatan, namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini mudah teringat dan mudah terlepas. Kayak gitu. Lanjut. Oke. Nah, ini informasi sekilas aja ya. Panjang peta DNA itu ditentukan oleh pasangan basa. Pasangan basa itu tadi yang ada adenin sama timin, guanin sama sitosin. Itu ada satu potong 52. Jadi itu ada 52 pasangan basa. Kayak gitu. Ini. Nah, ini lagi. Tadi kan struktur nukleotida kan ada 3 ya. Ada fosfat, terus ada apa lagi? Gula, pentosa, dan terakhir sama ada basa nitrogen. Kalau dalam nukleotida itu tanpa ada fosfat, itu disebut nukleosida. Kayak gini, misalnya gini. Ibu gambarin ya. Ini fosfat. Nah, gini. Ini satu rangkaian nukleotida. Ini fosfat, ini gula pentosa, BP, ini basa nitrogen. Ini namanya sudah satu nukleotida. Tapi kalau misalnya fosfatnya dihapus, jadi cuma ada gula sama basa nitrogen, itu disebut nukleosida. Paham ya? Kalian sering lihat DNA itu kan ada arahnya ya, 3 aksen sama 5 aksen. Bedanya apa nih? Arah 3 aksen sama 5 aksen. Nah, kalau arah 3 aksen itu dia itu ngiket di gugus hidroksil di terakhir ini. Di sini. Dia garisnya di gugus hidroksil. Tapi kalau 5 aksen, arah 5 aksen dia dimulai dengan mengikat di fosfat ini. 5 aksen. Itu sebenarnya gitu, simpelnya aja. Kalau kalian di nukleus itu kromatin itu menyebar saling ke fase. Tapi saat mulai pembuahan sel metafase, kromatin ini akan memendek atau menebal jadi struktur yang seperti itu, namanya kromosom. Kayak gini.
Ya. Yang di Zoom bisa dengan baik? Bisa, Bu, bisa. Oke, sekarang kita masuk ke struktur kromosom ya. Saya ulangi lagi. Kromosom itu isinya tuh DNA. Kumpulan DNA yang diikat. Jadi DNA di dalam kromosom itu tidak menyebar. Dia diikat dengan satu protein, namanya binding protein. Binding protein itu dibagi menjadi dua, ada protein histon dan non-histon. Ini bisa dibaca ya, kalau histon itu tugasnya menggulung kromosom yang ukurannya besar dan jumlahnya sedikit. Kalau non-histon itu menggulung kromosom dan memperbaiki kromosom yang rusak. Kayak gitu. Nah, kromosom itu ada bagiannya. Kalian lihat bagian yang ditunjuk nomor 1 di tengah, itu namanya sentromer. Sentromer ini tempat melekatnya lengan kromosom. Lengan kromosom itu yang mana sih? Lengan kromosom yang ini. Nomor 5 ini. Sama 6 yang besar-besar biru. Itu namanya lengan kromosom. Dia tempat melekatnya. Kemudian nomor 2. Kalau kalian lihat, di nomor 2 itu ada yang warnanya kuning. Kayak benang. Lihat ya. Sini. Nah, ini itu kinetokor. Kinetokor itu tempat melekatnya benang spindle. Jadi saat pembelahan sel itu ada benang-benang spindle yang terbentuk saling terkait sehingga bentuk satu kromosom. Nah, ini di sini tempatnya, kinetokor. Lalu yang ketiga itu telomer. Telomer itu ujung atasnya kromosom. Bagian terujung di sini telomer. Nomor 3. Nomor 4 itu matriks, ya tempat ngisi. Nomor 5 itu kromonema. Kromonema itu tadi lengan kromosom di sini. Jadi dari ujung sampai hampir ke tengah ini namanya kromonema, lengan kromosom. Di nomor 6 itu kromomer, struktur matrik-matrik tempat lokus, tempat DNA itu. Yang ketujuh itu satelit. Tapi yang paling penting dalam struktur kromosom ini yang perlu kalian ingat itu sentromer sama telomer aja. Itu yang paling sering keluar di soal. Oke. Lanjut ke bentuk-bentuk kromosom. Nah, kalau kalian lihat tadi kan kalian sudah belajar tentang struktur kromosom nih. Nah, ini bentuk-bentuk kromosom ada 4. Dibedakan berdasarkan apa nih bentuk-bentuk kromosom? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa identifikasi? Nah, sentromer benar sekali. Kalau sentromernya di tengah namanya metasentrik. Kalau agak ke atas sedikit namanya submetasentrik. Kalau yang mendekati telomer namanya akrosentrik. Dan kalau sentromernya di telomer itu sendiri namanya telosentrik. Gitu ya. Oke. Nah. Ini karyotipe manusia. Jadi kromosom nomor 1 sampai 22 itu disebut autosom atau penentu sifat tubuh manusia. Kalau kalian lihat dari kromosom nomor 1 sampai nomor 22, nomor 1 sampai nomor 5 itu biasanya kromosom yang lengannya panjang. Kemudian kromosom nomor 6 sampai 18 itu yang bentuknya sama, baik secara panjang maupun lebarnya. Kemudian nomor 19 sampai 22 itu yang kromosomnya lengannya kecil atau pendek. Sedangkan yang ini, X dan Y, nomor 23 itu gonosom atau penentu sifat kelamin. X itu bisa dari ibu dan ayah, dan Y itu jadi ayah. Gitu. Sekarang Ibu mau tanya nih, misalnya Ibu mau gambar ini ya. Gambar orang nih. Misalnya Ibu ambil sel di rambut. Kemudian Ibu ambil lagi di tangan. Ambil lagi di kaki. Sama ambil lagi satu di testis. Sudah dapat sesuai kan? Misalnya coba ambil, jadi Ibu ambil sel di rambut, tangan, kaki, dan testis. Pertanyaannya, di manakah terdapat gonosom? Tis, ada lagi yang mau jawab? Di mana letak gonosom itu di mana? Apakah di nomor 1, 2, atau 4? Gak ada yang jawab, cuma satu aja. Gonosom. Semuanya saya gonosom.
Oke, nomor 4 itu jawabannya kalau gonosom itu terletak di semuanya. Kenapa? Karena ini masing-masing sel itu ada 46 kromosomnya. Cuma yang terlihat, yang aktif itu yang di kromosomnya. Nanti kan ada proses ekspresi gen. Jadi tidak semua kromosom yang dengan kode kromosom dengan kromosom X dan Y itu enggak aktif, diaktifkan di sel rambut ataupun sel tangan atau kaki. Nanti di materi ekspresi gen akan dijelaskan. Ini sebagai pembahasan aja, pengantar. Oke. Nah, itu tadi kromosom ya. Sekarang kita masuk ke RNA atau ribonukleotid asik. Ada yang tahu perbedaan RNA dan DNA kayak apa? Ada yang tahu? Perbedaan RNA dan DNA, misalnya dari bentuknya. Bentuknya dari RNA dan DNA kan ada beda tuh. Bentuknya gimana? Ada yang tahu nggak? Yuk, dapat poin nih. Atau yang di Zoom mungkin bisa ikut jawab, boleh? Gimana, Mas? Tadi yang jawab siapa? Kalau RNA gimana bentuknya? Kita tunggal. Kalau DNA? Kita kalau kita lihat dari gambar ini ya, RNA itu pita tunggal banyak, tapi aslinya RNA itu punya banyak bentuk. Second structure, second structure ada gini, ada yang single strand kayak itu, single strand, ada juga yang double stranded, ada juga yang bulk patahan, ada juga yang serpin, ada juga loop. Ini. Mostly atau kebanyakan RNA itu bentuknya single stranded. Itu nanti bentuk-bentuk RNA itu berdasarkan dari jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke strukturnya dulu. RNA itu mirip banget sama DNA. Yang membedakan itu apa? Basa, nitrogen, sama gulanya. Kalau di DNA, gulanya itu deoksiribosa. Tapi kalau di RNA, gulanya ribosa. Kenapa ribosa? Karena dia itu tidak kehilangan gugus hidroksilnya. Nah gini, misalnya gini. Ya. Ini itu asid OH. Ini itu itu. Jadi di RNA itu gulanya tuh kayak gini, masih ada gugus hidroksilnya, gula ribosa. Sedangkan kalau di DNA gulanya itu kehilangan satu gugus O, jadinya deoksiribosa. Kemudian di basa nitrogennya masih sama, ada purin sama pirimidin. Tapi yang membedakan di golongan pirimidin, kan kalau di DNA itu pirimidinnya itu apa aja? Ada yang masih ingat? Golongan pirimidin di DNA apa aja? Timin sama sitosin. Tapi kalau di RNA, timinnya diganti jadi urasil. U, jadi kodenya U. Kayak gitu. Oke. Oke. Nah, ini ada 3 tipe RNA. RNA itu terbagi jadi 3. Yang pertama, RNA-D atau RNA duta. Biasanya di buku-buku itu mRNA atau messenger RNA. Dia ini yang membawa
kode genetik dari DNA ke ribosom. Kenapa kok ke ribosom? Ada yang tahu alasannya? Kenapa kode genetik itu dibawa ke ribosom? Ada yang tahu? Nggak ada? Karena iya betul. Jadi di ribosom itu, kalau kalian belajar sel kelas 2 ya, belajar sel ya, ribosom itu fungsinya sebagai sintesis protein. Sedangkan kalau DNA itu kan mengandung kode-kode ya. Kode-kode itu supaya menjadi sifat yang tampak, misalnya jadi mata sipit atau mata bulat, itu harus disintesis protein, diekspresikan di ribosom. Nah, DNA itu nggak bisa keluar-keluar dari nukleus. Ya, dengan RNA yang D atau mRNA. Dia yang bawa kode genetik itu dari nukleus ke ribosom supaya diproses jadi sintesis protein jadi sifat yang tampak. Itu yang RNAD. Nah, RNAD itu bentuknya ini, single strand. Tadi kan Ibu udah singgung macam-macam bentuk RNA ya. Yang RNAD atau mRNA itu bentuknya single strand, satu untai saja gini. Yang kedua ada RNAR. RNAR itu ribosomal RNA. Letaknya di mana? Di ribosom. Soalnya namanya juga RNAR. Kalau kalian masih ingat, ribosom itu terbentuk ada 2 subunit ya. Unit besar sama unit kecil. Nah, tiap unitnya ini tersusun atas RNA yang berbeda. Jadi RNAR itu RNA yang menyusun di ribosom, baik itu subunit maupun subkecil. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengajar teknik terbatas dan satgas selalu kami bacakan, mengingatkan untuk anak-anak kami mewajibkan setelah kegiatan PTM terbatas ini Anda langsung pulang ke rumah, jangan mampir. Setelah itu Anda mandi dan Anda wajib mengisi form pemantauan yang sudah kami sampaikan melalui wali kelas Anda. Di buku saku di halaman lain itu ada tautan yang bisa Anda isi, termasuk untuk mengirim foto selfie pertanda kalau Anda sudah sampai di rumah dan kondisi sudah mandi. Ya. Oke. Lanjut lagi ya kita ya. Belum ya? Sampai 10.45 kan? 10.30 ya? Oke. Gak apa-apa. Ini nanti tinggal pembahasan, tinggal gen sama udah terakhir sih ini. Baik, akan kami atur antrian pulang per kelas khusus hari ini untuk 11 MIPA 3 dan 11 MIPA 4. Setelah pemanggilan, nantinya Anda jangan pulang terlebih dahulu, tapi menuju lab fisika untuk bisa melakukan pengambilan buku paket. Yang baik, akan mulai atur untuk kepulangan Anda. Kelas pertama yang kami persilakan adalah kelas 10 MIPA 6 dan 10 MIPA 7. Kami persilakan. Oke, sambil nunggu giliran kalian pulang, nanti PPT-nya akan Ibu share di grup. Ibu sudah kirimkan link presensi juga. Nanti kalian ngisi link presensi dan link evaluasi. Nah, link evaluasi itu nanti berupa soal-soal yang nantinya kalau kalian kerjakan itu akan langsung keluar skornya. Dikerjakan maksimal nanti malam jam 8 malam. Oke? Gimana? Iya, nanti Ibu share link Google Form-nya, nanti kalian isi minimal jam 8 malam, maksimal jam 8 malam. Menggunakan gerbang 1.
khusus yang berkendara Lalu bermotor. kalian masih menyimpan file LKPD yang dikirimkan kemarin. Nah, nomor 4 kan belum kalian kerjakan ya. Nah, silakan kalian kerjakan menggambar struktur DNA, RNA, dan kromosom. MIPA 5, ini persilakan. Bentar. Berdoa dulu ya. Nanti gambarnya kalian gambar di HVS, kemudian di scan, dikirimkan ke WA Ibu ya. Kelas berikutnya adalah 12 MIPA 4. Oke. Yang di Zoom juga bisa persiapan untuk keluar. Terima kasih untuk partisipasinya. Ibu ucapkan terima kasih. Share. Ya. Selesai. Terima kasih anak-anak. Hati-hati ya. Ya. Semangat. Ya.